Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dalam pelajaran teknologi informasi dan komunikasi. Dan kali ini kita akan membahas tentang perangkat keras komputer atau hardware ya. Untuk itu kita mulai aja ya. Oke, yang pertama adalah casing komputer, yang dimana bagian ini adalah yang menjadi rumah bagi sebagian besar komponen komputer, dan mayoritas desktop personal komputer memiliki casing box, baik itu dari plastik ataupun metal. Namun untuk ALO atau all-in-one personal komputer, casing komputer ini didesain ringkas dan seringkali langsung menyatu dengan layar monitor. Selain menjadi tempat bagi mayoritas komponen-komponen komputer, casing juga melindungi komponen tersebut dari debu dan sebagainya. Sering kita jumpai bahwa banyak orang yang mengatakan box tersebut adalah CPU. Sebenarnya itu bukan CPU, itu adalah casing komputer. Jadi CPU-nya itu ada di dalam casing tersebut. Selanjutnya yang kedua adalah CPU atau Central Processing Unit. CPU adalah pusat pengendali dan pemrosesan pada sebuah komputer yang mengatur semua instruksi, program, dan semua aktivitas yang dilakukan dalam komputer. Sehingga bisa dikatakan juga CPU adalah sebagai otak dari sebuah komputer. Selanjutnya apa ini? Oke, ketiga adalah mainboard. Mainboard adalah papan sirkuit utama yang berguna sebagai tempat macam-macam komponen elektronik yang saling terhubung yang memiliki chip BIOS, port, slot, dan jalur konektor sebagai penghubung dari masing-masing perangkat. Jadi ini adalah mengatur kegiatan operasional komputer, seperti mengatur dalam mengedarkan daya untuk bagian-bagian komputer sesuai dengan kebutuhan. Kemudian sebagai pusat komunikasi ke seluruh komponen-komponen yang terhubung, baik secara langsung ataupun tidak langsung, dan banyak lagi fungsi daripada mainboard tersebut ya. Selanjutnya adalah monitor. Monitor adalah sebuah perangkat keluaran yang digunakan untuk mengeluarkan hasil pemrosesan yang dilakukan oleh komputer berupa informasi yang dibutuhkan oleh orang yang memakai komputer. Jadi ketika kita sedang menggunakan komputer, maka hasilnya akan dapat dilihat di layar ini ya, baik itu berupa ketikan, baik di Word, di Excel, dan sebagainya. Kemudian gambar pun bisa dilihat di layar monitor ini ya. Pokoknya apapun yang kita kerjakan itu dapat tampil atau terlihat di layar ini. Kelima adalah keyboard. Keyboard adalah sebuah perangkat masukan yang digunakan untuk memasukkan data berupa huruf, angka, maupun simbol tertentu, serta melakukan perintah-perintah untuk menyimpan file dan membuka file. Keyboard disebut juga sebagai papan ketik pada sebuah komputer. Jadi kita melakukan pengetikan di sini, kemudian nanti dapat terlihat di layar monitor ya. Selanjutnya adalah mouse. Mouse adalah sebuah perangkat masukan yang berguna sebagai penunjuk posisi kursor
atau pointer pada layar monitor. Fungsi lain daripada mouse adalah yang pertama untuk menjalankan suatu program, yang kedua untuk memilih suatu objek, yang ketiga melakukan drag and drop, yang keempat melakukan operasi scroll, dan yang kelima adalah fungsi lain dari mouse yaitu untuk mendesain gambar dan program-program tertentu ya. Jadi masih banyak ya kegunaan untuk mouse itu sendiri ya. Kemudian yang ketujuh adalah RAM. RAM yaitu Random Access Memory, adalah tempat di mana kita menemukan instruksi-instruksi yang hendak dikerjakan dan sebagai media penyimpanan sementara. Dan selanjutnya dari RAM ini bisa kita pindahkan ke tempat penyimpanan yang lain ya, seperti pada CD atau pada flash disk ya. Kemudian yang kedelapan, hard disk. Hard disk adalah perangkat keras yang terbuat dari bahan baku yang berlapisi piringan magnetik oksida yang mempunyai kapasitas penyimpanan yang sangat besar. Jadi fungsi hard disk itu sendiri adalah untuk menyimpan file-file yang kita buat. Seberapapun banyak file yang kita buat, maka bisa disimpan di dalam hard disk ini ya. Selanjutnya ke-9 adalah power supply. Power supply adalah perangkat keras komputer yang digunakan untuk memberikan tenaga dan energi arus listrik pada komputer. Jadi fungsinya itu adalah mengaliri arus listrik pada sebuah komputer sehingga komputer tersebut ya, karena dengan adanya arus listrik maka bisa menyala ya. Ke-10 adalah LAN card. LAN card itu sendiri adalah local area network, yaitu adalah jembatan penghubung antara komputer server dan komputer klien dalam jaringan LAN tersebut. Selanjutnya yang ke-11, PGA card atau Video Graphic Accelerator adalah perangkat keras yang berfungsi untuk merubah sinyal digital menjadi sinyal gambar. Jadi yang awalnya masih berbentuk digital, nanti oleh VGA card dirubah menjadi sinyal gambar. Untuk selanjutnya adalah coba. Jadi untuk yang ke-12 adalah joystick. Dimana joystick adalah alat masukan yang digunakan untuk memasukkan perintah untuk menggerakkan permainan pada komputer. Jadi bagi yang suka mainan game di dalam komputer ini bisa menggunakan alat ini, yaitu joystick ya. Tapi bisa juga menggunakan keyboard ya ketika dalam permainan. Kemudian yang selanjutnya 13 adalah printer, dimana printer ini adalah perangkat keluaran yang digunakan untuk mencetak data seperti gambar, foto, tulisan pada media kertas. Jadi setelah kita selesai mengerjakan apapun ya langsung kita printer ya, seperti kita menulis ya, kemudian membuat gambar, itu bisa langsung di print ya untuk mendapatkan hasilnya ya, seperti inilah printer ya. Dan dengan tidak mengurangi rasa hormat, ini saya tidak menutup ininya mereknya ya, mohon maaf sebelumnya ya.
14 CD-ROM atau DVD-ROM, yang dimana CD-ROM atau DVD-ROM ini adalah perangkat yang berfungsi untuk membaca data atau program dari media penyimpanan, yang tentunya penyimpanan data yang berada di CD atau DVD tersebut. Sehingga oleh DVD-ROM ini atau CD-ROM ini bisa dibaca data apa yang terdapat di dalam CD atau DVD tersebut ya. Ke-15 adalah scanner ya. Dimana scanner ini adalah alat input yang mempunyai fungsi hampir mirip dengan mesin fotokopi. Dengan proses penggunaannya mengcopy data objek lalu dipindahkan ke dalam memori komputer yang hasilnya dapat dilihat pada layar monitor ya. Jadi ini hasilnya itu persis banget ya, bahkan sama dengan apa yang kita masukkan ke dalam mesin ini ya. Kemudian 16 adalah modem, di mana modem ini adalah perangkat keras komputer yang digunakan untuk menghubungkan komputer ke jaringan internet ya. Jadi ketika kita mengaktifkan komputer terus ingin mencari sesuatu di internet, ini bisa menggunakan modem ya. Di modem itu ya berhubungan langsung dengan internet ya. Dan jangan lupa ya, like, comment, dan subscribe ya. Dan bagi yang telah melakukannya, mudah-mudahan disehatkan dan diberi umur panjang, dimudahkan rezekinya ya. 17 adalah flash disk. Flash disk adalah perangkat yang digunakan untuk menyimpan data dengan ukuran kapasitas tertentu. Ada yang 2 GB, 4 GB, 8 GB, kemudian 16 GB sampai dengan 32 GB untuk kapasitas penyimpanannya ya. Flash disk ini bisa untuk menyimpan data berupa tulisan, gambar, kemudian video, bahkan juga ya untuk menyimpan lagu-lagu ya seperti MP3 ya. Ke-18 adalah speaker, di mana speaker ini adalah perangkat keras komputer, yaitu untuk keluaran atau output yang berfungsi untuk mengeluarkan hasil pemrosesan berupa suara dari komputer. Jadi keluarnya itu berbentuk suara ya. Seperti ya suara lagu-lagu dan yang lainnya ya. Selanjutnya 19 adalah barcode reader ya. Barcode reader ini adalah perangkat yang digunakan untuk membaca barcode atau data ya yang ada dalam tulisan-tulisan ya. Dan biasanya ini terdapat di toko-toko atau pusat-pusat perbelanjaan, sering kita jumpai. Adapun bentuknya ada yang seperti ini dan juga bentuk yang lainnya ya, jadi masih banyak sering kita jumpai. Kemudian yang ke-20 adalah webcam. Webcam adalah sebutan bagi kamera real time ya, yang gambarnya bisa diakses atau dilihat melalui www atau World Wide Web ya. Program ini instant messaging atau aplikasi video call yang memasukkan hasil data rekaman dan dibentuk dalam format digital ya. Dan mungkin itu saja materi tentang perangkat keras komputer atau hardware ya yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya.
bagi yang telah like, comment, and subscribe, mudah-mudahan diberi keberkahan dalam hidupnya ya. Sekian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.